Selamat siang semuanya. Pada pertemuan 6 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem flowchart. Nah, flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Nah, istilahnya flowchart ini adalah gambaran ya berupa gambar ya, misalnya blok diagram dari jalannya program itu sendiri. Nah, jadi flowchart itu yang akan menolong seorang analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasiannya. Nah, flowchart atau biasa dikenal dengan nama bagan alur, dia adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan-keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program. Nah, setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Gitu. Nah, flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek, pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Seperti tadi gambarannya ya, istilah jalannya program seperti apa. Nah, itu. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses atau flowchart dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah tafsir. Jadi, seorang pembuat program atau programmer dapat menjelaskan jalannya program seperti apa ya kepada banyak khalayak tanpa ada yang salah arti kalau kita menerangkannya dengan menggunakan listing program. Nah, penggunaan flowchart dalam dunia Programan juga merupakan cara bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, fungsi utama dari flowchart sendiri adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya. Jadi tidak ada gambarannya dari langkah satu ke yang lainnya secara detail ya ini. Sehingga alur program menjadi lebih mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi dari flowchart adalah untuk menyederhanakan serangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Kemudian untuk memahami arti dari setiap simbol flowchart ada beberapa langkahnya ini ya. Yang pertama dia adalah decision. Nah, simbol decision ini digunakan untuk menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Flow. Dua flow digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Dan yang ketiga, data digunakan untuk menyatakan input dan output dalam masukkan untuk keluaran. Ya, kemudian proses digunakan untuk menyatakan suatu proses yang sedang terjadi. Terminator digunakan untuk menyatakan titik awal dan akhir dari si program. Misalnya bagian awal dan bagian akhir dari program itu sendiri. Jadi secara kalau pada saat presentasi seorang programmer juga bisa memperlihatkan jadi bagi orang yang awam program itu bisa diketahui ya, bagian awal programnya bagian mana, bagian akhir bagi program bagaimana. Nah, simbol programnya adalah seperti ini ya, seperti di sesi seperti belah ketupat, flow, tanda panah ya, itu. Kemudian data ini juga sama. Ya, kalau tadi di sisi seperti wajib, ini ada data seperti belah ketupat dan proses dia seperti jajaran kijang ya atau sakar juga. Berat terminator seperti ini yang untuk akhir dan awal program. Nah, udah jenis dari flowchart. Yang pertama, flowchart dokumen. Nah, flowchart dokumen adalah representasi visual dari alur data dalam sebuah sistem yang memetakan bagaimana suatu data atau dokumen berpindah dari satu proses ke proses lain. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman proses kerja dan meminimalkan kesalahan dalam pengolahan informasi dalam sistem. Jadi
Flowchart dokumennya kan menggambarkan alur jalannya dokumen ya. Jadi jangan sampai salah, dokumen larinya kemana, keluarannya kemana, inputannya mana, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah simbol dasar yang diumum diketahui. Yang pertama adalah yang tadi ya sama terminator atau simbol elips atau oval yang menunjukkan awal dan akhir dari sebuah proses. Biasanya simbol ini terletak di bagian paling atas, bagian awal dan paling bawah setiap akhir dari flowchart atau biasanya dia start, yang paling belakangnya adalah end. Nah, yang diproses dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas atau proses yang tengah dilakukan dalam sebuah langkah. Misalnya penginputan data atau pemrosesan informasi dan begini nanti akan bisa digambarkan bagian untuk pemasukan data atau misalnya pengolahan data informasinya. Namun di redaksi dokumen, nah bentuknya adalah persegi panjang dengan ujung bawah yang melengkung. Simbol ini mewakili proses pencetakan suatu dokumen atau laporan. Nah, simbol dokumen ini adalah hasil untuk mengeluarkan outputnya ya. Nah, kemudian yang di garis alir atau flow line, nah, garis dengan panah yang menunjukkan arah aliran dokumen atau data dan menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Yang E, keputusan atau decision. Nah, simbol berbentuk belah ketupat ini menandakan titik di mana suatu keputusan harus dibuat dalam flowchart. Misalnya harus diambil, misalnya apa? Dengan alur bercabang seperti iya atau tidak. Misalnya apakah keputusannya diambil atau tidak. Nah, kemudian F, input atau output. Nah, simbol ini berbentuk jajaran genjang yang menunjukkan data yang masuk atau keluar dari suatu proses. Seperti data yang diinput dari hasil akhir yang dicetak. Kemudian yang kedua, flowchart program. Nah, flowchart program dia adalah diagram yang dihasilkan dari flowchart system, di mana program ini berisikan keterangan yang lebih rinci tentang setiap bagaimana langkah kerja suatu proyek dijalankan. Nah, misalnya perjalanan dari proyek ini ya, misalnya dia dijalankan seperti apa, sih awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, dia prosesnya di bagian apa, dan lain sebagainya. Nah, flowchart program dapat membantu programmer, tim pengembang, atau siapapun memahami bagaimana program bekerja secara keseluruhan. Nah, berikutnya ada beberapa manfaat dari flowchart program. Dapat menunjukkan, pertama, dapat menunjukkan setiap langkah program atau prosedur menggunakan urutan yang tepat. Yang kedua, dapat gambarkan alur kerja dengan cara sederhana yang mudah dimengerti. Yang ketiga, memudahkan pengembang atau developer dalam menemukan bug dalam alur program. Kemudian yang keempat, meminimalisir kesalahan alur kerja di tengah proses pengembangan. Kemudian flowchart program terdiri dari dua unsur logika yang menjadi bagian penting dalam menggambarkan alur kerja dari sebuah program. Berikut adalah dua unsurnya. Yang pertama, percabangan. Nah, maksudnya percabangan dia adalah proses pengambilan keputusan dalam alur program yang memungkinkan program memilih jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya kondisi yang diinginkan seperti apa. Biasanya ditunjukkan dengan simbol boleh belah ketupat ya, simbol belah ketupat atau decision, dan digunakan untuk membuat program lebih fleksibel serta responsif di berbagai situasi. Yang kedua, perulangan. Nah, ini adalah proses mengulang langkah tertentu dalam program selama suatu kondisi masih terpenuhi. Biasanya digambarkan dengan alur yang kembali ke langkah sebelumnya atau membentuk siklus. Nah, istilahnya kalau masih diinginkan program berulang lagi atau ingin diproses lagi, bisa dibuat menggunakan program. Ini bagian perulangan ini kondisinya ya. Yang ketiga, flowchart proses. Nah, maksud dari flowchart proses ini dia adalah suatu jenis diagram
yang dapat menggambarkan alur kerja dengan bentuk paling sederhana dari peta proses yang menggambarkan langkah, urutan, atau keputusan alur kerja. Diagram ini dapat membantu menyederhanakan alur kerja yang paling rumit jadi diagram yang mudah dipahami sehingga meningkatkan efisiensi jika diterapkan dalam bisnis. Nah, untuk merancang flowchart proses, penting untuk memahami lebih dahulu simbol-simbol yang digunakan di dalamnya. Berikut adalah beberapa simbol yang umum sering atau yang sering digunakan. Yang pertama, atau A, oval, merupakan simbol yang biasanya digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir suatu proses. Dalam arti lain, simbol ini menjadi tanda titik masuk atau keluar dalam sebuah proses, dalam sebuah proyek. Yang B, rectangle merupakan simbol yang digambarkan dengan persegi panjang untuk menunjukkan langkah atau tindakan dalam proses. Setiap tindakan yang dilakukan dalam alur kerja nantinya akan dituliskan dengan simbol ini. Kemudian C, diamond. Nah, merupakan simbol untuk menunjukkan titik keputusan di mana proses dapat cabang ke arah yang berbeda sesuai dengan kondisi tertentu. Misalnya, kondisi seperti apa, ya atau tidak. Nanti saya menggunakan simbol diamond. Simbol ini biasanya memiliki dua buah, ya dua atau lebih jalur keluar tergantung pada jawabannya. Misalnya, tergantung jawabannya dia bisa dua atau tiga dan lain sebagainya. D, arrow merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan arah alur kerja sekaligus menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Dengan simbol ini, urutan kerja dan perencanaan dapat dipahami dengan mudah. Yang E, paralelogram merupakan simbol untuk mewakili input atau output data seperti memasukkan data ke sistem atau input atau menampilkan hasil atau output. Nah, yang keempat, flowchart system. Nah, maksud dari flowchart system adalah sebuah diagram yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, serta merancang alur kerja di berbagai bidang dengan tujuan membantu memecahkan masalah dengan lebih mudah dan efisien. Nah, jenis diagram ini bekerja dengan menunjukkan hubungan antara berbagai komponen antar sistem seperti alur informasi yang bergerak dari satu komponen ke komponen lain dengan tujuan menggambarkan bagaimana proses suatu kerja ya suatu sistem bekerja termasuk input, proses, maupun outputnya. Nah, diagram alur sistem menggunakan simbol tertentu untuk mewakili langkah-langkah yang berbeda dalam sebuah proses. Nah, simbol-simbol ini membantu memecahkan sistem yang kompleks. Jadi, format visual yang mudah dipahami. Berikutnya adalah paling umum digunakan. Yang pertama, simbol start atau end atau oval, mewakili awal atau akhir dari proses sistem. Yang kedua, simbol proses atau rectangle menunjukkan tindakan atau langkah di mana sesuatu terjadi pada sistem. Yang ketiga, simbol input atau output atau paralelogram mewakili data yang masuk atau meninggalkan sistem seperti input guna, guna atau hasil yang ditampilkan. Yang keempat, simbol keputusan atau diamond menunjukkan titik keputusan di mana proses dibagi berdasarkan kondisi ya atau tidak, ya, atau benar atau salah. Kemudian yang kelima, simbol konektor atau circle or arrow menghubungkan bagian yang berbeda dari diagram alur sistem untuk mempertahankan aliran yang jelas dan terorganisir. Kemudian yang lima, ini flowchart skematik. Nah, maksud dari flowchart skematik merupakan salah satu jenis diagram. Diagram alur ya, yang menggambarkan sebuah proses dengan cara terstruktur menggunakan simbol khusus.
Dan mirip dengan sistem yang menggambarkan sebuah sistem atau prosedur. Namun, proses sematik tidak hanya menggunakan simbol-simbol ya. Nah, ini dia. Nah, proses sematik menggunakan beberapa simbol atau komponen untuk menggambarkan alur kerja sebuah proses. Nah, berikut ada beberapa simbol yang digunakannya. Yang pertama, yang A, pita magnetik. Nah, berfungsi untuk menunjukkan input atau output menggunakan pita magnetik. Yang B, hard disk, berfungsi untuk menunjukkan input atau output menggunakan hard disk. C, disket, berfungsi untuk menunjukkan input atau output menggunakan disket. Yang D, drum magnetik, berfungsi untuk menunjukkan input atau output menggunakan drum magnetik. Yang E, pita kertas berlubang, berfungsi untuk menunjukkan input atau output menggunakan pita kertas berlubang. Kemudian F, keyword, fungsi untuk menunjukkan input atau output menggunakan keyword. G, display, berfungsi untuk menunjukkan input atau output menggunakan display. H, pita kontrol, berfungsi untuk menunjukkan input atau output menggunakan pita kontrol dalam batch control total yang mencocokkan di proses batch processing. Jadi proses batch processing. I, hubungan komunikasi, fungsi untuk menunjukkan proses transmisi data melalui channel komunikasi. Ya, J, garis alir, fungsi untuk menunjukkan arus dari proses. K, penjelasan, berfungsi untuk menunjukkan penjelasan dari suatu proses. Nah, yang L, penjelasan, nah berfungsi untuk menunjukkan hubungan ke dalam yang masih sama atau ke dalam yang lain ya. Nah, ini contoh latihan soalnya bisa kalian lihat ya. Di, jangan lupa sekali lagi saya tekankan tulis NIM, nama dan kelas dan setelah selesai jawabannya bisa dikirim ke email adr dot maaf ya andri.adr at cyberstrapuniv.ac.id. Nah, sampai pertemuannya di pertemuan 6. Nah, ini bisa dilihat soalnya dia ada 5. Dan sekali saya tekankan, jawaban soal ini saya terima pengirimannya paling lambat hari Jumat ya jam 3 sore. Demikianlah materi ini saya sampaikan. Sebelum dan sudahnya saya mohon maaf jika ada kekurangannya dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.